Oke, hari ini kita akan belajar. Saya katakan kita sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa diingatkan lagi, disegarkan. Kita ini manusia, kita butuh yang namanya kekuatan. Kita butuh namanya untuk disegarkan, makanya kita butuh namanya air. Kita butuh namanya mandi. Karena saat itulah kita disegarkan, kita berasa jadi lebih enak gitu loh. Fresh. Nah, demikian juga firman Tuhan. Itu membuat kita juga akan merasa fresh, merasa akan disegarkan. Karena kita hidup di dalam dunia yang memang tidak sempurna, kotor, banyak tekanan atau hal yang lain. Makanya kita mandi, karena memang kita ketika kita beraktivitas, bahkan kita pun di rumah sekalipun, kita pasti akan merasa akan mandi, karena memang kita butuh yang namanya disegarkan atau dibersihkan. Nah, demikian juga pikiran kita, otak kita ini mesti dibersihkan. Otak kita ini mesti disegarkan. Maka kita butuh firman. Maka kalau kita nggak dengerin firman atau nggak dapat firman, apalagi nggak setiap hari kita baca firman, itu otak kita pasti akan stres. Otak kita akan tertekan, pikiran kita pasti nggak enak, hati kita nggak enak. Jadi dibutuhkan dari kita adalah kita kita harus berusaha untuk bisa membereskan pikiran kita dengan firman. Nah, hari ini saya ingin bahas mengenai bagaimana pengertian kita bisa dapat dari Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu di Lukas 9. Di Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruh mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-muridnya melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, lalu ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Oke, kita sudah dengar ini udah puluhan kali ya. Tapi ketika saya baca, ya ada hal yang kemudian saya coba renungkan. Jadi kejadian ini ketika Tuhan dengan murid-muridnya pergi. Kemudian pengennya cuman sama murid-muridnya, ternyata Tuhan ketahuan ada di mana, akhirnya banyak yang mau ngikut dia. Nah, akhirnya Tuhan ngajar dan doain mereka, dan akhirnya ada juga yang sembuh. Tapi sampai malam, nah ketika malam itulah muridnya bilang, udah suruh balik aja pada gitu loh. Soalnya ini udah banyak, bisa bayangkan 5.000 itu banyak banget gitu ya. Dan akhirnya mereka istilahnya minta sama Tuhan supaya disuruh pergilah mereka semua. Tetapi Tuhan katakan kasih mereka makan. Nah,
Akhirnya mereka bilang kita cuma hanya 5 roti sama 2 ikan. Nah, begini. Ini pelajaran yang kita harus bisa pelajari, yang kita harus tangkap, yang terjadi di dalam Alkitab. Saya bertanya sama Tuhan. Tuhan kan memang punya kuasa. 5 roti dia bisa lakukan mukjizat. Ya, hal yang gampang lah menurut saya seperti itu. Apa yang bisa saya pelajari? Toh memang Tuhan itu memang udah punya power gitu loh. Apakah kita bisa mengalami seperti Tuhan alami gitu loh. Nah, akhirnya saya kasih pengertian begini. Cuman memang berurutan ya. Waktu Tuhan dikasih roti dan anggur itu, roti dan ikan itu karena muridnya bilang yang dipegang sama Tuhan 5 roti itu hanya itu yang bisa dimiliki, yang dia bisa punya. Jadi di dalam kelompok itu 5.000-an orang itu ya diketemukan kalau di kitab yang lain tuh katanya punya anak kecil. Jadi 5 roti dan 2 ikan itu adalah sesuatu hal yang cuma hanya ada saat itu. Jadi nggak ada pilihan yang lain lah, gitu loh. Nah, jadi Tuhan itu dia pegang itu roti dan roti, dia pegang artinya apa? Sesuatu yang memang hanya bisa dipegang ya itu doang. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada 100 roti, 2.000 roti. Yang ada cuma 5 roti, cuma sama 2 ikan. Nggak punya pilihan yang lain. Jadi apa yang dipegang oleh Tuhan, sesuatu yang memang hanya bisa atau satu-satunya yang bisa dipunyai. Dan itu apa yang dipegang itu cuma satu-satunya solusi buat kasih makan 5.000 orang laki-laki. Jadi apa yang dipegang oleh Tuhan itu adalah sebuah solusi untuk mengatasi masalah yang ada saat itu, yaitu kelaparan. Jadi kelaparan yang ada di antara mereka semua jelaslah sudah malam pasti mereka butuh makan. Nah, itu yang dipegang, artinya dipegang sama Tuhan, dia ngangkatin dikatakan menengada kan, berarti melihat ke atas. Itu dia memegang sesuatu yang merupakan solusi. Nah, problemnya waktu dia pegang ini satu-satunya dan nilainya secara manusiawi itu nggak ada artinya. Jadi satu hal yang sangat kecil dan tidak ada artinya itu yang dipegang sama Tuhan. Yang secara manusiawi itu nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Nggak mungkin. 5 roti dengan 5.000 aja tuh nggak mungkin. Nggak mungkin mau setuil sekalipun nggak akan pernah bisa. Gitu loh. Jadi sesuatu yang dipegang sama Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat mustahil banget. Nah, itu yang dipegang sama Tuhan. Tetapi karena Tuhan tahu ini solusinya, nggak ada yang lain lagi, tidak ada cara yang lain lagi. Caranya cuma hanya roti ini doang. Itu yang dipegang sama Tuhan. Tetapi yang dipikirkan oleh Tuhan adalah, ini yang saya dapat dari hasil renungan gitu ya. Dia tidak memikirkan bahwa ini sangat mustahil. Dia tidak punya pikiran bahwa ini nggak mungkin bisa kasih makan. Otak dia cuma hanya mengatakan ini solusi. Jadi dia mengangkat di hadapan Allah. Kemudian dia dikatakan mengucapkan berkat.
mengucapkan syukur kemudian memberkati. Dia mengucap syukur dengan solusi atau ikan roti yang sangat sedikit ini. Jadi dia mengucap syukur. Dan ketika dia mengucap syukur, disitulah dia mengucapkan berkat. Ya mungkin dia minta kepada Allah Bapa dan dia berdoa. Apa yang kelihatannya mustahil itu, ketika dia tidak memikirkan kemustahilan, tetapi dia hanya mengucap syukur untuk yang ada, dan kemudian dia mengucapkan berkat atas roti ini. Kemudian dengan tindakan dia suruh muridnya bagi-bagikan. Dan akibat tindakan itulah kemustahilan itu didobrak, akhirnya terjadilah mukjizat, mereka bisa makan semua. Maksudnya rotinya itu ternyata bisa tidak habis. Dipotong, dibelah, kasih, ada lagi. Dipotong, dibelah, dikasih. Jadi terjadi pelipatan, maksudnya tidak pernah habis. Padahal itu sesuatu yang mustahil. Nah, jadi dia memegang roti, mengucap syukur karena masih ada roti, masih ada ikan, walaupun itu sangat sedikit sekali, tetapi daripada tidak ada, yang ada aja, itu yang akan bisa memberikan solusi. Dan dia minta kepada Allah agar roti itu bisa mencukupi kebutuhan orang-orang saat itu. Dan akhirnya Allah memberkati roti yang hanya sedikit itu bisa mencukupi semua orang. Dan masalah selesai. Nah, terus buat kita gimana? Apa yang kita pelajari? Kita nih pasti punya masalah. Mungkin kita dalam keadaan sangat tertekan karena kebutuhan, karena kebutuhan yang harus kita cukupi, atau kita punya masalah hal-hal yang lain yang dimana kita harus bisa bereskan. Nah, saya melihat begini. Satu hal yang kita harus pertama, apa yang kita bisa pelajari dari kejadian ini? Pertama, Tuhan itu sudah punya solusi dari setiap masalah kita. Dan solusi itu ada di dalam diri kita. Dan kita pun sudah punya alatnya, caranya, bendanya, atau apapun sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah kita. Tahap pertama itu dulu. Kita taruh di otak kita, Tuhan sudah punya solusi. Tuhan sudah punya solusi. Walaupun saya salah, Tuhan punya solusi. Walaupun ini masalah saya bikin, Tuhan punya solusi. Walaupun masalah ini, masalah itu, Tuhan pasti punya solusi. Selalu begini, kalau kita bisa bayangkan, kita punya anak. Ketika kita punya anak kita melakukan kesalahan. Entah itu dia mecahin barang, entah itu melakukan sesuatu daya. Kita orang tua pasti akan berusaha memperbaiki. Kita akan berusaha untuk membuat anak kita tuh tidak punya kita akan mencoba menyelesaikan masalah yang dibuat oleh anak kita. Kita akan mencoba memperbaiki. Itu karakter seorang orang tua. Karena memang seperti itu naluri kita sebagai bapak atau sebagai mama, itu pasti punya yang namanya naluri untuk memperbaiki ketika anak kita melakukan satu kesalahan. Dan kita pun tidak akan membenci anak kita. Kita pasti akan tetap menyayangi anak kita, walaupun anak kita mungkin kurang ajar, walaupun anak kita melakukan kesalahan, kita tidak akan pernah membuang itu anak. Tapi malah kita akan berusaha untuk memperbaiki, atau kita berusaha untuk
Ya kalau anak itu salah kita menyadarkan. Tetapi walaupun dia salah, kita tidak akan membiarkan anak itu jadi bermasalah. Nah, yang saya maksud begini, kita punya otak juga, pola pikir bahwa Allah itu punya solusi buat kesalahan kita, masalah kita, kekurangan kita. Dia pasti sudah punya solusi, jawaban untuk hidup kita. Amin. Dia pasti punya solusi. Nah, maksud saya tanamkan terlebih dahulu di dalam otak kita, pola pikir kita. Tuhan sudah punya solusi. Yang kedua, seperti roti yang sedikit, yang sebetulnya yang tidak ada artinya, yang gak ada nilainya istilahnya untuk buat menyelesaikan masalah. Tetapi justru itu yang dipakai. Justru itu yang dipakai untuk nyelesain masalah Tuhan, untuk memberi makan. Artinya Tuhan itu sudah punya solusi di dalam diri kita, dan Tuhan sudah memberikan kepada kita hal-hal yang mungkin bagi kita itu kecil, kayaknya nggak mungkin bisa nyelesain masalah kita yang sangat besar, hutang yang sangat besar, atau lain-lain yang sangat luar biasa besar. Rasanya nggak mungkin dengan cara ini yang kecil ini mampu. Nah, tapi kita harus punya pandangan bahwa ternyata ini sebetulnya sebuah kejadian yang sengaja tertulis di Alkitab untuk menyatakan kepada kita bahwa hal yang kecil itu bisa membuat hal yang besar. Bisa menjadi hal yang besar. Amin. Yang cuma 5 roti itu, bayangkan, tapi bisa dapat 5.000. Tuhan ingin katakan gini, lu punya sesuatu yang kelihatan yang gak ada artinya, yang kecil, modal kecil, atau lu cuma ngerjain hal yang kecil, mungkin cuma senyum doang, atau lakukan sesuatu yang kecil, tetapi yang kecil itu punya power yang sangat besar untuk bisa menyelesaikan masalah. Itu yang harus kita pandang. Memang mata kita memandang kayaknya nggak mungkin. Otak kita pasti berpikir nggak mungkin. Ya ketika murid-murid yang melihat Tuhan kasih 5 roti, dia bilang, walaupun mereka nggak mengerti apa yang mau dilakukan sama Tuhan, tetapi secara otak pikiran murid-muridnya pasti mereka berpikir nggak mungkin lah 5 roti bisa kasih makan 5.000 gitu loh. Nah, otak pikiran kita ya akan bisa berpikir seperti itu. Tetapi kalau otak kita berpikirannya seperti sudut pandang Tuhan, kita akan memandang ini bisa. Tuhan mampu melipat gandakan. Tuhan bisa menyelesaikan masalah. Jadi yang poin kedua adalah jangan meremehkan hal yang kecil yang kita miliki, yang ternyata tuh bisa menyelesaikan masalah kita. Amin. Nah, hal yang kecil saya nggak tahu, kita masing-masing ada yang tahu. Yang ketiga, yang Tuhan lakukan adalah mengucap syukur. Jadi pertama, Tuhan sudah punya solusi. Kedua, kita sudah diberikan sesuatunya itu, yang kecilnya itu. Yang ketiga, sesuatunya yang kecil itu harus kita mengucap syukur. Berterima kasih untuk hal yang kecil itu. Berterima kasih untuk kelihatannya sangat tidak arti, tapi kita tetap mengucap syukur. Kita bilang berterima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih, walaupun kelihatannya kecil, tapi saya yakin ini akan bisa menyelesaikan masalah saya. Jadi karena gini, dari ketika kita tahu ada mungkin ada hal yang kecil, tapi kita
mengatakan kayak apa mungkin, apa bisa, kita menggerutu, kita berpikir aduh gimana ya ini mana mungkin ngelakuin kayak gini. Jadi kita langsung pikiran kita ketika kita apalagi mulut kita sudah mengatakan seperti itu, ya akhirnya potensi yang ada di hal yang kecil itu pun tidak akan pernah bisa jadi besar gitu loh. Ya contohnya bom atom begitu kecil sekali tapi bisa meledakkan sebuah kota dan bisa membunuh ribuan atau ratusan ribu orang gitu loh. Dengan hal yang kecil. Artinya apa? Hal yang kecil itu bisa sangat-sangat dipakai oleh Tuhan. Dan bisa sangat mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kita harus berusaha untuk kita tidak menggerutu, tidak ngomel, tetapi kita berusaha untuk mencari solusi, kita berusaha untuk mengucap syukur walaupun memang sulit, tetapi ya lebih baik kita mempunyai pandangan ke depan daripada kita mempunyai pandangan ya ke masalah gitu loh. Pandangan ke solusi dibanding ke masalah. Jadi kita berusahalah untuk bisa mengucap syukur. Amin. Yang keempat, kita meminta pertolongan atau minta hikmatnya dari Tuhan. Agar apa yang sangat kecil ini itu bisa kita kelola atau kita bisa pikirkan, dapatkan hikmat sama Tuhan untuk bisa jadi solusi. Jadi sekalipun kita mengucap syukur, tapi kita bisa minta hikmat. Minta pertolongan Tuhan supaya kita diberikan hikmat, kita diberikan pengertian bagaimana caranya untuk hal yang kecil ini bisa menjadikan hal yang besar. Nah, yang kelima saya langsung aja. Kemudian ketika itu kan ketika Tuhan mengangkat tangan kemudian mengucap syukur, kemudian dia memberkati ya. Ketika dia memberkati kemudian dia langsung membagikannya. Yang kelima adalah kita tuh percaya dan bertindak serta berharap. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk solusi kita, kemudian memang untuk hal yang sangat kecil ini, nah kita minta hikmat, tetapi kita juga harus tetap percaya, kita harus tetap berharap, kita harus tetap punya tindakan untuk menyatakan bahwa kita percaya sampai hal yang kecil ini bisa menghasilkan hal-hal yang besar. Dan akhirnya masalah kita selesai. Jadi itu dibutuhkan jadi satu paket. Kita tahu bahwa Tuhan itu punya solusi. Dan setelah kita tahu Tuhan punya solusi, dan kita sadar bahwa solusi itu dalam diri kita, walaupun itu kita sadar bahwa itu kelihatannya kecil dan tidak ada artinya, itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Asal kita mau tekunin, gitu. Dan kemudian kita mengucap syukur untuk hal yang kecil ini. Mungkin barang yang kecil, mungkin modal yang kecil, mungkin perkataan yang kecil, atau sesuatu yang kelihatan kecil, yang kelihatan tidak ada artinya. Kita hanya bisa mengucap syukur daripada menggerutu gitu loh. Dan kemudian biar apa hal yang kecil ini, kita minta hikmat supaya tindakan kita itu tindakan yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Memang ini saya ingin kita semua atau saya pun berkhotbah itu bukan sebuah klise, sesuatu yang secara teoritis aja. Memang ini membutuhkan kita berjalan di dalam keseharian kita, bahwa kita tuh harus punya satu semangat atau satu keyakinan dan positif, pikiran kita yang positif. Selalu berkali-kali saya katakan kita harus fokuskan kita kepada solusi, fokuskan kita kepada sesuatu tindakan. Nah, tindakan itu sesuatu yang sifatnya adalah ya untuk menyelesaikan masalah kita, bukan kita menjadi tidak melakukan apa-apa gitu loh. Nah, hari ini kita belajar bahwa ternyata Tuhan untuk 5 roti aja itu sesuatu yang kecil, itu tuh dia bisa melakukan sesuatu yang besar. Ketika awal saya tanya ketika Tuhan, ini kan Engkau Tuhan, Engkau yang luar biasa, Kau bisa melakukan ini gitu loh.
Dan akhirnya saya dapat pengertian bahwa itu bukan masalah Tuhan itu luar biasa karena memang dia punya kuasa. Tetapi Tuhan ingin ajarkan kepada saya dan kepada kita bahwa Tuhan ingin katakan bahwa apapun yang Tuhan pernah lakukan itu sebuah contoh buat kita bahwa itu pun bisa kita alami, tetapi memang berbeda kasusnya. Yang penting cara atau jalannya yang Tuhan lakukan itu seperti apa. Nah, Tuhan yang lakukan saat itu ya tadi sudah jelaskan. Jadi sekarang kita punya fokus pandangan bahwa hal yang kecil, hal yang tidak ada artinya, ini sebetulnya bisa powerful. Hal yang ini kayaknya nggak mungkin ini sesuatu yang, tetapi kalau Tuhan berkehendak atau Tuhan ingin, ini bisa gitu loh. Jadi otak kita ini harus disetel terus, disetting yang sampai, makanya gini, saya baru ngerti kenapa firman kata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik, di hati yang baik, itu kalau dia tekun, itu akan menghasilkan buah. Jadi sebelumnya itu ada benih yang ditaruh, tapi ketika karena kekhawatiran dunia, karena keduniawian, itu firman itu nggak menghasilkan buah. Jadi artinya apa? Kita bisa berubah atau tidak berubah hidup kita. Itu ternyata akibat dari seberapa kita bertahannya gitu loh. Seberapa kuatnya kita bertahan untuk tetap percaya, untuk tetap bertindak. Nah, itu namanya fighting spirit. Seberapa kuat kita tetap mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, memegang Tuhan, ya, memelihara kepercayaan kita sampai itu berbuah, sampai itu menghasilkan perubahan. Nah, inilah yang sangat sulit, mempertahankan untuk tetap percaya, untuk tetap bertindak. Hati yang subur, sekalipun dia subur, tetapi kalau dia mengiyakan tekanan yang ada, itu pohon akan jadi tidak berbuah. Jadi saya pun ngomong kepada diri saya sendiri, saya harus bisa mempertahankan iman saya. Saya harus bisa bertahan supaya saya bisa dapetin buahnya. Kalau saya nggak bertahan di hati yang percaya, saya nggak bisa dapat buah. Ini susahnya di saya. Saya jadi susah. Kenapa? Ya nggak dapat buah. Nggak dapat hasilnya. Bukan orang lain yang susah, bukan Tuhan yang susah, bukan setan yang susah, saya yang susah. Jadi saya harus bisa mempertahankan iman percaya saya sampai benar-benar itu bisa berubah dan menghasilkan buah. Itu harus saya lakukan, bertahan untuk tetap percaya. Jadi kalian dengar khotbah, saya berkhotbah, itu bukan kelihatannya mudah. Hamba Tuhan bisa khotbah segala macam, tetapi yang paling penting adalah apakah ada buahnya dari kita masing-masing. Jika saya berkhotbah, terus terang ini ada tuntutan yang sebetulnya sebagai seorang hamba Tuhan, tuntutannya adalah lu udah ngelakuin belum? Lu udah pelaku belum? Karena orang bisa ngomong dengan senaknya, orang bisa ngomong apa ya terserah dia maunya ngomong seperti apa. Tetapi kan yang paling terlihat apakah memang saya ngelakuin atau tidak ngelakuin.
Dan itu kan terlihat dari buahnya. Jadi kalau kita semua bisa mempertahankan firman, percaya sama Tuhan, bertahan terus, kita akan bisa dapat buahnya. Kita pasti dapat buahnya. Tetapi ketika ada ilalang yang lain, kekhawatiran dunia atau hal yang lain, itu bisa menekan kita. Nah, waktu menekan kita, menekan pikiran kita, tinggal kita apakah kita menyerah, maksudnya membiarkan itu, pikiran itu masuk ke dalam diri kita, akhirnya membuat kita menjadi stres, tertekan, atau kita melawan itu semuanya. Nah, kalau kita melawan, ya kita akan bisa menang. Jadi iman atau firman itu bertahan di hati kita. Tetap kita pegang gitu loh. Dan lagi kalau kita pegang terus ya, itu pohonnya tetap mengalami pertumbuhan, tetap numbuh gitu loh. Nah, ketika numbuh nanti ketika ada waktunya kita akan terima. Ketika waktunya pohon itu sudah waktunya buahnya dipetik, kita pasti akan terima dengan sendirinya. Nah, tapi untuk itu kan ada proses. Pohon itu untuk bisa menghasilkan buah itu proses, enggak dalam satu malam. Nah, prosesnya itulah dibutuhkan dari kita sebuah daya tahan. Untuk bertahan, untuk percaya sama Tuhan. Dan ini kita orang Kristen yang sulit. Kalau kita tidak punya hubungan sama Tuhan atau kita tidak berusaha, kita pasti kalah. Kita pasti kalah. Tetapi kalau kita berusaha untuk melawan semuanya, tekanan atau ya hal-hal yang negatif, itu akan membuat kita akan menjadi lemah. Dan pohon kita yang tadi udah tumbuh, tinggal nunggu waktu mungkin seminggu, 2 minggu gitu loh, akan berbuah kita dapat. Tapi ketika karena kita ada tekanan kemudian kita membiarkannya, akhirnya ya pohon itu yang tadinya bagus karena nggak dikasih makan dengan yang positif, tapi dikasih makan yang negatif dengan racun. Ya lama-lama tuh pohon-pohon jadi runtuh, jadi ciut, makin melemah, makin jelek, dan akhirnya apa? Mati. Dan akhirnya ketika mati, ya sudah kita nggak dapat apa-apa dan kita yang rugi. Kita tetap susah, nggak ada perubahan karena memang kita yang buat itu semua. Jadi gini, Tuhan itu pokoknya sudah berikan solusi dan dia sudah berikan kepada kita tuh rencana atau masa depan yang bagus. Itu Tuhan sudah punya. Tapi untuk kita bisa mencapai ke sananya itu bukan bagian Tuhan lagi. Maksudnya bagian kita yang harus ambil tindakan gitu loh. Karena bagian Tuhan sudah bikin planning, bagian Tuhan gue kasihkan kekuatan, bagian Tuhan pokoknya lu bergerak, gue bergerak, lu diem, gue diem gitu loh. Nah, kalau kita enggak melakukan bagian kita, ya kita enggak akan terima semua apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi makanya ada orang Kristen yang bisa mengalami perubahan, ada orang Kristen tidak mengalami perubahan. Bukan karena Tuhan beda yang satu, yang ini dibedain, bukan. Sebetulnya yang membedakan adalah orang ini punya iman mental yang kuat, yang ini nggak punya iman atau mentalnya lemah gitu loh. Akhirnya ya nggak bisa menang. Orang yang menang adalah orang yang punya mental. Kalau nggak punya mental yang kuat susah. Ini kemarin waktu saya lihat di YouTube, yang kemarin dulu minggu lalu saya cerita. Dia bilang dia melawan sebuah merek yang besar nomor 1 di Indonesia. Dan dikatakan itu memang banyak orang ngomong lu nggak mungkin lawan, lu nggak mungkin bisa. Tetapi bukan berarti dia menjadi ciut gitu loh. Tapi dia berusaha. Nah, dikatakan itu butuh mental yang kuat. Maksudnya mengerahkan usaha seluruhnya tuh memang ke situ. Nah, itu butuh yang namanya tuh
fighting yang kuat banget. Dan saya itu jarang yang punya. Nggak semua orang kita tuh punya. Nggak semua manusia tuh punya. Kita harus berusaha untuk punya. Berusaha untuk punya. Kenapa harus berusaha untuk punya? Karena itu sifatnya dari diri sendiri. Bukan dimenclokin keturunan lah istilahnya. Bukan. Tapi itu memang dibutuhkan dari diri kita sendiri, kemauan untuk kita bisa mau fight gitu loh. Kalau nggak punya mental yang seperti itu nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Kenapa? Karena susah banget. Hidup ini butuh yang namanya kita tuh berjuang. Nah, itulah hal yang kalau kita nggak diajarkan untuk berjuang, itu akan menjadi hal yang sulit. Fight mental yang kuat tuh harus kita punya. Baru bisa kita terobosin, baru kita bisa menang. Nah, ini dibutuhkan dari kita. Itu namanya hati. Tanah yang baik. Tanah yang bagus. Itu bertahan sampai selesai. Buahnya muncul. Jadi apa yang terjadi dalam firman Tuhan pada hari ini kita baca adalah mengenai Tuhan. Jadi Tuhan ingin katakan bahwa solusi sudah dalam diri kita. Dan dia berikan itu adalah mungkin katanya hal yang kecil, tapi itu bisa menghasilkan yang besar. Tapi yang dibutuhkan dari kita adalah tetap percaya, tetap fight. Amin. Jadi jangan pernah kita lemah. Semangatin dirimu sendiri. Ya, bahwa masalah selalu ada dalam hidup kita. Kita kelihatan mepet, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sudah punya solusi. Dan gue harus ikut dalam rencana Tuhan, ikut di dalam ambil bagian di dalam Tuhan katakan. Jadi coba saya bahas sekali lagi, ini yang terakhir, saya cuma hanya ngomong. Jadi apa yang kita pelajari bahwa pertama Tuhan punya solusi dari setiap masalah kita. Dan solusi itu ada di dalam diri kita dan kita sudah mempunyai alatnya, asetnya atau yang lainnya. Yang kedua, seperti roti yang sedikit, demikian juga ada hal yang sedikit atau yang kecil yang kita miliki yang bisa dipakai buat menyelesaikan masalah kita. Jadi kita harus memandang bahwa nilai yang kecil itu bisa menghasilkan yang besar. Yang ketiga, mengucap syukur atas roti atau hal yang kecil itu. Berterima kasihlah untuk hal itu dan tidak menggerutu. Yang keempat, meminta hikmat dan pertolongan Tuhan agar hal yang tidak artinya itu dapat menjadi solusi dan mengatasi masalah. Yang kelima, yang terakhir, percaya, bertindak dan berharap dengan tekun sampai masalah kita selesai. Amin. Oke, saya harap ini bukan sebagai teori, tetapi kita praktekin dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Hidup itu tidak mudah. Hidup itu butuh perjuangan. Selama kita masih hidup, kita pasti punya masalah. Amin. Cuma masalah kita beda-beda. Orang kaya tuh bukan berarti gak punya masalah. Gitu loh. Semuanya pasti kita punya masalah. Tetapi biar kita di dalam kekristenan kita harus tetap percaya sama Tuhan. Ya, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan itu baik. Dia tidak pernah gagal. Amin. Yuk, nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mati. Dia sudah selesaikan masalah hidup kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.